Racikan pakan ayam kampung, murah, bergizi, dan dijamin ayam lahap memakannya. Kemarin kita sudah fermentasi dedak bekatul dan mie afkir, dan hasilnya sudah bagus, baunya aroma tape. Sekarang kita akan tambahkan daun lamtoro, teman-teman. Karena kalau pakan ayam kampung itu kalau belum ada hijauannya rasanya kurang mantap. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana ayam-ayam kalian, kandang kalian? Semoga semuanya sehat terkendali. Peternaknya sehat, ayamnya juga sehat. Jadi tidak ada yang pusing. Oke, kita akan melanjutkan video yang kemarin teman-teman. Karena kemarin kita kan sudah membuat tutorial cara fermentasi pakan ayam. Dan kemarin itu yang kita fermentasi adalah dedak bekatul dengan dicampurkan mie afkir. Buat teman-teman yang lagi bingung nyari-nyari referensi racikan pakan, mungkin ada baiknya teman-teman ikuti video ini supaya buat nambah-nambah referensi racikan pakan yang murah tetapi bergizi dan ayam itu lahap untuk memakannya. Sebelum kita lanjut, boleh tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Langsung saja kita masuk ke pengolahan pakan. Jadi pakan fermentasi ini nanti kita tambahkan nasi sisa, kemudian kita tambahkan juga konsentrat. Konsentrat ini fungsinya untuk menaikkan nilai protein ya, karena kita kemarin kan fermentasi itu pakai dedak bekatul dan mie afkir, itu tidak ada proteinnya ya, ada tapi sedikit. Makanya kita tambahkan nanti konsentrat. Fermentasi ini waktunya kalau bisa 1 minggu ya teman-teman ya. Ini tidak ada 1 minggu tapi tidak apa-apa karena sudah baunya juga sudah bau tape. Tapi kalau mau hasil yang maksimal usahakan kalau bisa 1 minggu. Oke, langsung kita tuangkan ya, kita ambil secukupnya. Kita ambil secukupnya. Nanti kalau sisa misalkan ayam kita masih sedikit, kita fermentasi terlalu banyak, kita ambil secukupnya, setelah itu ditutup lagi, ditutup rapat. Dengan begitu masih bisa kita simpan dipakai besoknya lagi. Biasanya nanti kita tambahkan jagung giling, tapi kali ini kita tidak tambahkan karena nasi sisa yang kita punya hari ini cukup banyak, jadi sudah menggantikan jagung itu sendiri, biji-bijian. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah penampakan dari dedak fermentasinya. Bisa dikepal, tidak meneteskan air, dan mudah hancur. Langsung sekarang kita tuangkan ini nasi sisa. Nasi sisa ini belum basi ya teman-teman, masih bagus karena ini nasi kemarin. Cuma kita rendam jadi ya lembek seperti ini, tapi ini tidak basi. Sekali lagi ini tidak basi. Oke, kita sudah tuangkan nasi, kemudian kita tuangkan juga konsentrat. Konsentrat ini sangat penting karena nilai proteinnya nanti akan meningkat. Protein dari konsentrat ini di atas 30% teman-teman. Dia di kisaran 34 sampai 36. Jadi perkiraan kami untuk racikan pakan ini nanti bisa menghasilkan kandungan protein kisaran 15-17%. Kandungan itu masih sebenarnya cukup rendah ya, tetapi jika diberikan untuk ayam kampung dengan sistem umbaran, itu kami rasa sudah lebih dari cukup. Karena ayam kampung yang diumbar lepas itu mereka masih bisa mencari pakan tambahan di alam liar. Sebagai pemanis tambahan, kita berikan daun lamtoro teman-teman. Daun lamtoro ini memiliki beberapa manfaat untuk ayam-ayam kita. Salah satunya yaitu sebagai sumber protein nabati. Daun lamtoro ini mengandung protein yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi sumber protein tumbuhan yang baik untuk ayam-ayam kita, terutama ayam kampung. Protein ini sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh ayam. Lalu di dalam daun lamtoro juga terkandung mineral alami ya. Daun lamtoro mengandung sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, dan zat besi. Vitamin C ini sendiri bisa biasanya kalau teman-teman punya ayam suka matok-matok atau kanibal, nah itu bisa jadi karena salah satu penyebabnya kekurangan vitamin C. Maka memberikan tambahan pemanis daun-daunan hijauan seperti ini akan sangat bagus. Dan ternyata ada yang sudah melakukan penelitian, itu beberapa hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak dari daun lamtoro itu memiliki potensi untuk mengendalikan parasit pada ayam. Misalnya saja seperti cacingan pada ayam.
Kemudian daun lamtoro ini juga bisa membantu merangsang nafsu makan ayam, membantu meningkatkan konsumsi pakan dan nutrisi yang diperlukan oleh ayam. Oke, sepertinya ini sudah cukup banyak teman-teman. Segini saja sudah cukup, langsung kita aduk-aduk supaya merata. Daun lamtoro ini sangat bagus ya untuk dijadikan sebagai bahan pakan alternatif atau suplemen tambahan berupa hijauan yang ini dapat kita berikan untuk ayam-ayam kita. Terutama jika sumber pakan utama itu terbatas atau mungkin kita saat harga pakan itu terus naik, kita bisa tambahkan daun lamtoro. Tetapi walaupun pakan ini bagus, tetap kita berikannya jangan berlebihan ya teman-teman ya. Karena kalau berlebihan tentu juga kurang bagus. Kenapa? Karena ayam itu kan membutuhkan nutrisi-nutrisi dari bahan-bahan yang lain. Sama seperti kita saja, kalau diberi makan hanya sayuran saja, kita tidak makan buah, kita tidak makan nasi, tidak makan lauk pauk, ya pasti badan kita jadi kurang fit. Sekarang kita uji coba hasilnya ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana respon dari ayam-ayam kita ketika diberi pakan fermentasi dari dedak, kemudian ada mie afkirnya, ada nasi sisanya, dan ada daun lamtoronya. Oh ya, ada konsentratnya juga. Bisa kita lihat ayamnya sangat lahap, mereka antusias sekali berebutan ya. Kalau ayam makannya itu lahap, kemudian kita tunjang dengan bahan-bahan pakan yang nutrisinya bagus, maka otomatis ayam kita akan gemuk teman-teman. Gimana teman-teman? Kita membuat racikan pakan, kemudian sudah jadi, hasilnya kita berikan ke ayam, ternyata ayamnya makan sangat lahap. Kita kan pasti senang. Berbeda ketika kalau kita buat racikan pakan, terus ternyata hasilnya gagal, atau mungkin kita fermentasinya gagal, baunya apek, akhirnya ayamnya itu tidak suka atau makan itu tidak lahap, atau bahkan mungkin sudah makannya nggak lahap dan ujung-ujungnya malah ayam kita bermasalah, terkena penyakit. Makanya kalau teman-teman masih ragu atau belum bisa cara fermentasi, teman-teman bisa melihat video yang sebelum ini. Kita sudah buatkan tutorialnya cara fermentasi dedak bakatul dan mie afkir. Untuk perbandingannya ya, perbandingan dedak bakatul, mie afkir, dan airnya itu kita kemarin pakai perbandingan 3:1:3. 3 untuk dedak bakatul, mie afkirnya 1, dan airnya 3. Jadi kalau dedaknya misal 3 kilo, maka mie afkirnya itu cukup 1 kilo dan airnya 3 liter atau 3 kilo. Kenapa kok mie-nya hanya sedikit? Karena kemarin kan mie-nya kita rebus, akhirnya mengembang dan menjadi banyak teman-teman. Itu adalah keunggulan ketika kita merebusnya. Dan setelah jadi, setelah racikan fermentasi itu jadi, kita ambil secukupnya, kemudian kita campurkan lagi dengan nasi sisa. Kalau ada nasi sisa boleh, kalau nggak ada nasi sisa bisa dicampurkan dengan jagung giling, karena ayam itu pada dasarnya mereka adalah pemakan biji-bijian. Beras itu juga termasuk biji-bijian, jadi kita berikan nasi itu juga boleh. Kemudian kita tambahkan juga konsentrat sebagai penambah nilai protein, karena kalau proteinnya kurang tentu ayam sulit untuk bisa gemuk teman-teman. Lalu yang terakhir, usahakan kalau bisa itu tambahkan hijauan. Kenapa hijauan? Karena hijauan itu di sana terkandung vitamin dan mineral alami, dan itu sangat bagus untuk ayam kampung teman-teman. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.